Coba kita lihat salah satu teman kita di sini. Ada masalah apa kira-kira? Wow, ternyata KBM-nya dapat 30. Atau mungkin teman kita di sini seperti udah kelihatan pusing. Iya, betul banget. Dan tentu dari keraguan ini, apa sih yang paling kepikiran? IP-nya berapa ya? Nah, maka dari itu aku dengan teman-teman ingin mempresentasikan suatu program yang mungkin bisa menjadi suatu solusi untuk membantu teman-teman menargetkan kalau mau bantai UTS atau UAS dan sebagainya harus dapat nilai berapa. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung para penonton nonton jam berapa. Perkenalkan, nama saya Gideon dari kelas 31 berpendidikan komputasional ITB. Khususnya saya ketua kelompok dari kelompok 14, di mana dosen kelas kami adalah Pak Rahadian. Kami ingin mempresentasikan proyek pertama kami. Mungkin agar lebih mengenal siapa saja yang membuat dan berkontribusi dalam program ini, mungkin aku ingin izin memperkenalkan anggota-anggotaku. Di sini ada Ibrahim Abdul Salam, NIM 165250575, ada Queenie Maulidia, NIM 165255155, ada Damar Aditya Pambudi, NIM 165255231, dan saya sendiri Gideon Karangmusapan, NIM 165255235. Nah, mungkin agar bisa lebih mengenal program kita, aku izin menyerahkan penjelasan tentang program kami kepada Queenie. Untuk Queenie, dipersilakan. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 14 tuh mengembangkan kalkulator indeks prestasi. Jadi ini kayak sebuah proyek sederhana yang generally tujuannya tuh untuk menaksir indeks akhir kita dari komponen-komponen nilai yang kita input, di mana proyeknya itu bertujuan untuk memantik motivasi belajar pengguna juga dalam memperoleh nilai akhir dari indeks prestasi tersebut. Jadi proyek ini tuh dikembangkan dengan mengaplikasikan 4 teknik utama dari computational thinking, yaitu dekomposisi persoalan, abstraksi data, pattern recognition, dan desain algoritma. Jadi dekomposisi secara garis besar tuh digunakan untuk memecah suatu masalah menjadi beberapa bagian yang lebih spesifik. Lalu nanti bakalan ada abstraksi data, di mana abstraksi data itu diimplementasikan sebagai penyederhanaan informasi-informasi kompleks. Lalu ada pattern recognition yang dipakai buat menentukan hubungan antara nilai huruf dengan bobot numerik. Dan ada desain algoritma yang diciptakan untuk memastikan proses perhitungan nilai dan indeks akhir tuh berjalan terkendali, akurat, efisien, dan nggak kemana-mana gitu lah ya datanya. Next. Oke, lanjut di komposisi. Mungkin teman aku Damar bisa tolong jelasin. Ya, baik, seperti yang sudah dijelaskan tadi, dekomposisi adalah salah satu langkah penyelesaian masalah yang dimana kita akan menguraikan masalah tersebut menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Pembagian submasalah yang baik akan membantu mengenali pola dan juga menemukan inti masalah, menyingkirkan hal yang kurang relevan, dan juga menyusun langkah penyelesaian yang runtut dan juga teratur. Masalah utama dalam kelompok kami ini dibagi atau dipecah menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama menginput data kehadiran per mata kuliah, lalu menginput nilai dari tiap mata kuliah. Setelah itu kita menginput bobot dari subnilaian tiap mata kuliah yang terdiri dari UTS, UAS, proyek besar, kuis, dan juga tugas-tugas. Dan juga langkah terakhir yaitu menghitung dan juga menampilkan indeks akhirnya atau IPS, indeks prestasi semester. Oke, lanjut ke abstraksi data. Mungkin aku serahin lagi ke Queenie. Oke. Dalam pengembangan kalkulator indeks prestasi, konsep abstraksi ini punya peranan untuk menyederhanakan kompleksitas data yang kita input. Jadi, abstraksi ini membantu kita untuk fokus hanya pada informasi yang relevan sambil mengesampingkan detail yang tidak terlalu ngaruh terhadap hasil akhir. Pertama, kita mulai dari data mata kuliah. Di sini yang kita butuhin tuh cuma nama mata kuliahnya dan jumlah SKS. Kenapa sih kita cuma butuh 2 itu? Karena 2 elemen ini udah cukup mewakili bobot kontribusi setiap mata kuliah terhadap IP. Kita nggak perlu tahu siapa dosennya atau jam kuliahnya, karena data tersebut tidak relevan dalam perhitungan indeks prestasi. Lalu masuk ke komponen penilaian.
kita ambil 5 komponen utama, yaitu kehadiran, kuis, UTS, UAS, dan proyek besar. Ini adalah elemen-elemen yang umum digunakan dalam sistem penilaian kampus. Dengan membatasi komponen hanya pada 5 ini, kita bisa menjaga konsistensi dan mempermudah proses input data. Lalu, setiap komponen yang kita punya tadi tuh punya bobot penilaian masing-masing. Nah, di sini tuh ada validasi, pentingnya validasi, di mana total bobotnya harus 100%. Kalau lebih atau kurang, sistem bakalan nolak input. Ini tuh bukan cuma sekedar aturan, tapi bentuk kontrol agar perhitungan nilai akhir tetap akurat dan adil. Setelah nilai akhir dihitung berdasarkan bobot, sistem akan mengonversinya ke nilai huruf seperti A, AB, B, dan seterusnya. Konversi ini penting karena IPK dihitung berdasarkan nilai huruf, bukan angka mentah saja. Jadi, sistem harus bisa menerjemahkan angka ke huruf sesuai standar kampus. Terakhir, kita masuk ke tahap akumulasi IPS. Keputus lagi. Halo. Ngomongnya lagi tapi dari akumulasi IPS. Akumulasi IPS. Oke, yang terakhir ya. Terakhir, kita masuk ke tahap akumulasi IPS. Di sini nilai akhir tiap mata kuliah tuh dikalikan dengan jumlah SKS-nya, lalu semua hasil dikumpulkan dan dibagi dengan total SKS. Hasilnya adalah IPS semester itu. Proses ini tuh terlihat sederhana, tapi hanya bisa berjalan lancar karena abstraksi sudah menyaring data sejak awal. Dengan pendekatan ini, kita tidak hanya membuat sistem yang fungsional, tapi juga logis dan mudah digunakan. Next. Oke, lanjut ke pengenalan pola. Mungkin teman aku Ibrahim boleh menjelaskan. Oke, dalam pengenalan pola kali ini, pengenalan pola tuh pola-pola yang terus berulang dalam program kami. Dalam program kami terdapat dan terlihat beberapa pola, yaitu nilai kehadiran, validasi nilai dan bobot, konversi nilai ke indeks dan nilai bobot. Yang keempat, perhitungan nilai akhir. Yang kelima, penyimpanan data ke dalam array. Next. Nah, pertama di sini pola nilai kehadiran. Dalam program kami memprogram bahwasannya kehadiran 70% ke bawah itu otomatis mendapatkan nilai E. Nah, di nilai E, pembobotan nilainya itu 0. Otomatis nilai indeksnya pada mata kuliah itu otomatis 0. Jadi, nilai input yang diinput oleh user tidak lagi berguna karena akhirnya nilainya 0. Nah, di situ program akan langsung skip inputan datanya ke mata kuliah selanjutnya. Pola ini berguna untuk mempersingkat dan mengefisienkan program. Keempat, pola perhitungan nilai akhir. Menjadikan perhitungan lebih proporsional, sistem pembobotan juga lebih fleksibel dan hasil lebih objektif karena menggunakan rumus yang tetap. Kelima, pola penyimpanan data. Dari inputan data user akan disimpan ke data sehingga memudahkan data lebih terorganisir dan lebih mudah saat memanggil input untuk hasil akhir nanti. Selanjutnya, sekarang aku ingin menjelaskan algoritma dari program kami sendiri. Di sini aku dan teman-teman sudah menyediakan sebuah flowchart yang mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman yang menonton. Jadi kurang lebih program kita itu diawali dengan menginput jumlah mata kuliah, di mana nantinya untuk tiap mata kuliah akan diinput tiap namanya, lalu diinput kehadirannya, dan lalu akan ada sebuah gerbang validasi di mana dicek dulu datanya apakah kehadiran lebih dari 100% atau kurang dari 0%. Jika iya, maka nanti akan ada sebuah peringatan untuk mengulangi input kehadiran tersebut. Lalu jika sudah sesuai dengan gerbang pertama, dicek lagi apakah kehadiran kurang dari 70%. Kalau iya, maka sistem akan memberi nilai otomatis E, di mana bobotnya itu 0. Baru jika ini sudah terjadi, akan kembali ke for atau looping di awal untuk mata kuliah selanjutnya. Namun jika kehadiran lebih dari 70% atau lebih dari 170%, maka akan
lanjut ke tahap selanjutnya di mana kita akan menginput nilai kita, yaitu ada UTS, UAS, kuis, tugas, dan juga proyek. Di mana akan ada gerbang validasi lagi untuk mengecek tidak melebihi 100 dan tidak kurang dari 0 atau minus. Di mana ketika suatu kesalahan error itu terjadi, akan ada suatu peringatan lagi dan harus ada pengulangan input nilai. Dan jika sudah sesuai dengan gerbang pertama, maka lanjut untuk input bobot tiap nilai atau tiap bobot persen untuk tiap nilai-nilai yang ada. Lalu akan ada sebuah gerbong pemeriksaan lagi untuk bobot, dan jika tidak sesuai dengan ketentuan dari sistem, maka akan diberikan peringatan dan untuk mengulangi input lagi. Namun jika sudah sesuai, maka akan dicek lagi apakah total bobot yang diinput sudah akumulatifnya 100. Maka jika misalnya sudah, maka akan lanjut ke perhitungan nilai akhir. Namun jika tidak, akan ada sebuah peringatan dan ada pengulangan untuk input bobot. Setelah nilai akhir dihitung dengan rumus demikian rupa, akan ada sebuah panggilan dari fungsi yang ada di coding kita, dan mungkin akan kita bahas lagi di demo dan juga pembahasan coding, di mana akan ada fungsi untuk mengkonversi dari perhitungan dalam bentuk angka menjadi sebuah huruf atau indeks. Lalu setelah itu akan diinput jumlah SKS, di mana nanti total nilai akan dihitung dan juga total SKS-nya akan dihitung. Dan lalu dari data-data itu akan diolah sebuah IP semester dengan total nilai dibagi dengan total SKS. Lalu namun sebelum perhitungan IP akhir, jika masih ada mata kuliah yang belum dihitung, karena tadi kan sesuai dengan input jumlah mata kuliah, kalau misalnya masih ada mata kuliah yang belum dihitung, maka akan kembali ke looping dan akan mengulang proses yang tadi sudah saya sebutkan. Namun ketika semua sudah selesai diolah, maka akan ada perhitungan IP akhir, dan nanti akan menampilkan hasil dari tiap mata kuliah dan juga IP akhir akan diperoleh. Mungkin agar supaya lebih jelas, akan ada video untuk mendemonstrasikan bagaimana pekerjaan kode kami beserta penjelasan tiap-tiap kode kami itu memberi fungsi apa saja. Oke, lanjut. Halo teman-teman semua, di sini saya Damar Aditya Pambudi akan menjelaskan program yang sudah kami buat, yaitu program menghitung IP semester. Sebelum itu, ada beberapa kamus yang bisa dilihat tersendiri bagian-bagiannya, fungsi-fungsinya. Supaya mempercepat waktu, kita akan langsung lanjut ke programnya. Nah, pertama, ini di Python kita setiap fungsi itu menggunakan kata kunci def untuk didefinisikan yang singkatan dari define. Nah, fungsi def ini dipakai untuk memisahkan bagian logika supaya lebih terstruktur dan bisa digunakan berulang juga. Misalnya yang pertama, ini ada fungsi def konversi indeks nilai. Ini mengonversi nilai menjadi indeks huruf. Seperti nilai yang lebih dari 75 itu akan menjadi indeks A dengan IP 4, indeks AB dengan nilai 68-75 dengan IP 3,5, dan seterusnya sampai E itu 0. Konsep ini disebut decision making, yaitu memilih satu cabang logika berdasarkan kondisi tertentu. Nilai yang dikembalikan disebut return value dan bisa digunakan lagi di bagian lain program ini. Setelah itu ada fungsi helper yang membantu memvalidasi input dari suatu nilai. Nah, fungsi helper ini sangat berguna untuk mempersingkat supaya kita tidak perlu memvalidasi input kita satu persatu, seperti input bobot, input kehadiran, dan input nilainya. Di sini nilai harus berada pada rentang 0 sampai 100. Jika nilai berada di luar rentang itu, silahkan ada peringatan, silahkan diisi ulang dengan input yang valid. Lalu ada fungsi untuk menghitung IPS. Yang ini merupakan fungsi utama dari program ini. Di dalamnya ada dua variabel utama, yaitu total nilai dan juga total SKS yang akan menampung hasil perhitungan total dari semua mata kuliah.
Program dimulai dengan meminta pengguna mengasukkan jumlah mata kuliah dengan menggunakan input, lalu beberapa list kosong seperti nama mata kuliah, nilai akhir, indeks, bobot, dan jumlah SKS. List ini berfungsi seperti wadah yang menyimpan data untuk setiap mata kuliah secara berurutan. Lalu dimulai perulangan input per matkul dengan menggunakan for i in range n. N-nya di sini adalah jumlah mata kuliah yang sudah dimasukkan di awal tadi. Dalam loop ini, pengguna diminta memasukkan nama mata kuliah dan juga kehadiran dalam persen. Ini juga menggunakan fungsi while true dan juga if yang memeriksa apakah yang tadi nilainya 0 di rentang 0 sampai 100 atau tidak. Nah, kalau kehadirannya juga kurang dari 70%, program kami ini akan langsung memberi nilai E dan juga bobotnya 0. Artinya mata kuliah itu dianggap tidak lulus dan dilanjut ke mata kuliah yang lain. Jika kehadiran mencukupi, program ini akan langsung melanjutkan ke bagian pengisian nilai UTS, UAS, kuis, tugas, dan juga proyek besar. Semua nilai ini dimasukkan melalui fungsi validasi input yang sudah saya jelaskan di awal tadi, supaya tidak lebih dari 100 nilainya ataupun kurang dari 0. Setelah itu, user atau pengguna diminta untuk memasukkan bobot dari masing-masing komponen yang tadi sudah saya sebutkan di dalam persen. Total bobot ini harus 100%, dan juga bobot tidak ada yang boleh negatif, atau total bobotnya juga tidak boleh lebih dari 100. Kalau ada kesalahan, program ini akan menampilkan pesan tidak valid dan juga meminta input ulang sampai valid. Setelah nilai dan juga bobot tadi valid, program akan menghitung nilai akhir menggunakan rumus berbasis rata-rata tertimbang, yaitu UTS dikali bobot UTS, ditambah UAS dikali bobot UAS, ditambah kuis dikali bobot kuis, ditambah tugas dikali bobot tugas, dan juga ditambah proyek dikali bobot proyek, semuanya itu dibagi 100. Nah, nilai akhir inilah yang akan kita konversi ke indeks huruf dan juga bobot yang IP tadi 4, 3,5 dan seterusnya. Lalu pengguna ini akan memasukkan jumlah SKS dan hasilnya akan dikalikan dengan bobot IP yang tadi sudah kita dapat untuk ditambahkan ke total. Nah, ini akan terus diulang untuk setiap mata kuliah. Setelah perulangan tersebut selesai, barulah IPS dihitung dengan membagi total nilai dengan total jumlah SKS. Nilai IPS ini kemudian akan dibandingkan dengan beberapa rentang nilai untuk menentukan predikat kelulusan. Misal, jika IPS di atas 3,85 akan muncul predikat summa cum laude, di atas 3,5 menjadi cum laude, dan juga seterusnya. Di bagian akhir program, hasil perhitungan ditampilkan dengan print mencakup daftar mata kuliah, nilai akhir, huruf indeks, jumlah SKS, total SKS, IPS, dan juga predikatnya. Terakhir, program dipanggil dengan perintah hitung IPS di bawah garis utama. Ini artinya Python akan memulai eksekusi dari sini. Bagian print ini, sebelum fungsi ini, hanya digunakan untuk menampilkan judul program di terminal seperti kalkulator IPS. Secara keseluruhan, program kami ini memanfaatkan 3 konsep dasar pemrograman Python, yaitu fungsi untuk modularisasi, percabangan if, elif, dan juga else untuk pengambilan keputusan, dan juga perulangan while dan for untuk mengulang proses input dan perhitungan. Semua ini dipadukan untuk menghasilkan sistem kalkulator IPS yang tidak hanya menghitung otomatis, tapi juga memastikan semua data yang dimasukkan valid. Mungkin untuk lebih jelasnya, kita akan melakukan demonstrasi kecil terhadap program ini.